Halo semua, saya Marlo Budiman, Presiden Direktur dan Chief Executive Officer LinkNet. Tahun 2020 sangatlah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, perusahaan yang kuat tidak hanya bertahan melewati krisis, namun juga berkembang karenanya. Pada tahun-tahun yang lalu, LinkNet telah membangun landasan finansial dan operasional yang kuat yang membuat perusahaan kami tidak hanya dapat bertahan di dalam krisis global, namun juga memanfaatkan seluruh pengalaman dan pengetahuan untuk melewati keadaan yang sulit. Di tahun 2020, LinkNet menambahkan 171.000 pelanggan baru. Jumlah ini melebihi total pencapaian kami selama 3 tahun sebelumnya. Namun hal ini terjadi bukan karena kebetulan, namun karena landasan yang telah kami bangun di tahun-tahun sebelumnya. Faktor utama dalam pertumbuhan pelanggan kami adalah pengembangan dan penerapan program Customer Relationship Management atau CRM. Program ini dikembangkan kami sendiri selama beberapa tahun dan merupakan hasil kerjasama dari divisi marketing, produk, teknologi, dan sales untuk mencapai efisiensi Salesforce. Semenjak program ini diimplementasikan di pertengahan tahun 2019, peningkatan jumlah pelanggan baru telah kami rasakan. LinkNet juga terus menambah jumlah Salesforce sejak tahun 2018 untuk terus meningkatkan jumlah pelanggan kami. Pada tahun 2018, kami memiliki sebanyak 1.600 Salesforce dan kami terus menambah Salesforce kami sehingga pada akhir tahun 2020, kami memiliki sebanyak 2.300 Salesforce. Kami mempunyai jumlah Salesforce yang optimal dan mereka telah menggunakan teknologi secara efektif untuk meningkatkan performa kerja mereka. Dengan berinvestasi pada perangkat Customer Relationship Management dan meningkatkan jumlah Salesforce, kami telah siap untuk menanggapi peningkatan kebutuhan fixed line broadband pada tahun 2020. Kami menambahkan 211.000 home passes ke dalam jaringan kami di tahun 2020, termasuk ekspansi ke 5 kota baru di Pulau Jawa, Cirebon, Cikampek, Purwakarta, Tegal, Yogyakarta, dan Kediri. Tingkat penetrasi fixed broadband di Indonesia masih sangat rendah. Dengan demikian, kami akan terus memperluas jaringan kami secara strategis ke kota-kota padat penduduk di Indonesia pada masa-masa yang akan datang. Kami terus berinvestasi dan mengembangkan lini produk kami. Pada tahun 2020, kami meluncurkan OneStream Box. OneStream Box adalah perangkat set-top box yang memungkinkan pelanggan di luar jangkauan jaringan kami untuk menikmati layanan hiburan premium kami, termasuk on-demand channels, dan beragam OTT yang berintegrasi di dalamnya termasuk HBO Go, Catch Play, dan Netflix. Perangkat ini dilengkapi dengan teknologi Android terbaru dan mampu menyimpan program siaran LinkNet hingga 7 hari dan dapat diintegrasikan dengan Google Home Assistant. OneStream Box memperkenalkan brand kami di daerah yang dapat menjadi target perluasan jaringan kami. Ketika kami mencapai daerah tersebut, maka brand dan produk kami sudah dikenali dan kami percaya hal ini akan dapat membantu kami dalam meningkatkan tingkat penetrasi dengan lebih cepat. Pada tahun 2020, LinkNet memulai sebuah proyek besar dengan tujuan mencapai kemandirian infrastruktur. Saat ini, sekitar 47% dari kabel broadband LinkNet dipasang pada tiang listrik Icon Plus. Sebagai bisnis, kami tidak bisa berada di dalam keadaan di mana sebagian besar jaringan kami bergantung pada pihak ketiga. Lalu, manajemen membuat keputusan untuk memindahkan seluruh jaringan kami dari tiang listrik Icon Plus. Target kami adalah untuk memindahkan 60.000 sampai 65.000 tiang di tahun 2020. Dan pada akhir tahun 2020, LinkNet telah memindahkan 65.100 tiang ke infrastruktur kami sendiri. Saya bangga untuk menyampaikan bahwa proyek ini berjalan sesuai rencana dan di bawah anggaran. Kami akan terus melakukan imigrasi dari Icon Plus dengan tujuan untuk mencapai kemandirian infrastruktur pada pertengahan tahun 2022. LinkNet terus berinvestasi pada kualitas jaringan kami dalam menyediakan jaringan internet berkualitas tinggi, cepat, dan stabil kepada pelanggan kami. Kami berhasil mengakuisisi sistem kabel bawah laut Jayabaya yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya melalui jaringan kabel bawah laut. Tujuan investasi ini adalah untuk meningkatkan reliabilitas jaringan kami di sepanjang Pulau Jawa. Jaringan kabel Ultimate Java Backbone yang kami miliki adalah jaringan darat. Dengan menambahkan jaringan kabel di bawah laut, kami dapat mencapai tingkat resiliensi sehingga hampir 100%
Dan jaringan kabel Jayabaya meningkatkan kemampuan kami untuk menyediakan layanan broadband yang andal di Indonesia. Kami memulai tahun 2021 dengan langkah yang tepat dan saya berharap dapat terus memberitahu Anda mengenai pencapaian kami sepanjang tahun ini. Semoga Anda dan keluarga aman dan sehat selalu. Saya Edward Sanusi, Chief Technology Officer and Head of Product di Linknet. Tahun 2020, kami mencapai rekor traffic di jaringan kami, dan juga rekor dari jumlah penambahan pelanggan, di mana kami membukukan 171.000 pelanggan baru yang menggunakan jaringan kami. Dengan perencanaan dan manajemen kapasitas yang baik, kami dapat menghadapi kenaikan traffic selama masa pandemik ini. Kami memiliki kapasitas yang cukup dari sisi jaringan internasional dan jaringan backbone antar kota. Dan untuk jaringan last mile, kami segera melakukan penambahan kapasitas di area-area yang membutuhkan di awal masa pandemik berlangsung. Tidak cukup bagi kami untuk sekedar survive di masa pandemi ini. Kami ingin terus melakukan perbaikan dan antisipasi terhadap tantangan yang muncul selama new normal ini terhadap jaringan kami. Di tahun 2020, kami berinvestasi di software Proactive Network Management dan juga software Network Noise Localization. Investasi ini turut menjaga kualitas jaringan kami selama 2020. Linknet menjadi internet service provider pertama di dunia yang menggunakan solusi Google Widevine, sebuah sistem untuk menjaga keamanan konten TV di set-top box kami. Ini adalah bagian dari usaha kami untuk selalu mencari dan berinovasi di teknologi baru. Juga sebagai komitmen kami dalam hal keamanan konten partner kami. Kami juga meluncurkan saluran penjualan digital untuk menjual value-added services kepada pelanggan kami dengan efisien. Saluran penjualan digital ini akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pelanggan kami. Di tahun 2021, kami akan terus memperkuat jajaran produk dan layanan kami. Kami akan menjadi ISP pertama di Indonesia yang mengintegrasikan layanan-layanan OTT kami dalam satu harga langganan. Kami juga akan meluncurkan produk cloud dan smart home 2.0 sebagai value service added bagi pelanggan kami. Jaringan Linknet menunjukkan resiliensinya di tahun 2020. Ini adalah hasil dari konsistensi investasi Linknet di infrastruktur jaringan selama bertahun-tahun. Hal ini penting untuk memastikan pelanggan dapat memiliki koneksi broadband dengan kualitas tinggi. Kami juga terus melakukan perluasan dan peningkatan produk dan layanan kami untuk memastikan pelanggan kami dapat mengakses konten dan hiburan terbaik di Indonesia. Saya bangga atas pencapaian tim teknologi kami selama 2020, di mana mereka memberikan yang terbaik agar para pelanggan kami dapat menikmati internet berkecepatan tinggi yang amat dibutuhkan selama masa pandemik ini. Saya berharap Anda dan keluarga selalu sehat di masa pandemik ini. Halo semua, saya Santiwati Basuki sebagai Chief Marketing Officer di Linknet. Hal terpenting yang kami perhatikan pada tahun 2020 adalah untuk menjaga karyawan, komunitas, dan pelanggan kami tetap aman. Pada tahun 2020, kami melakukan kegiatan marketing di komunitas residensial yang kami namakan First Quote Home Services, di mana kami membangun area sanitasi dan tempat mencuci tangan di dalam komunitas perumahan. Kami juga menyediakan layanan sanitasi rumah secara gratis untuk pelanggan baru maupun pelanggan setia kami. Kami sangat mengerti akan kekhawatiran komunitas masyarakat di saat ini, dan kami senang menjadi bagian untuk membuat mereka merasa aman. Kegiatan marketing di komunitas residensial ini menghasilkan hubungan yang kuat dengan komunitas yang ada. Pelanggan dan calon pelanggan merasa aman untuk berinteraksi dengan kami di dalam program komunitas ini. Secara keseluruhan, kegiatan ini menghasilkan hampir 80.000 leads bagi tim sales kami dan menambahkan sekitar 44.000 pelanggan baru di tahun 2020. Di tahun 2020, pandemi COVID-19 mempercepat perubahan perilaku konsumen. Salah satu perubahan perilaku ini adalah peningkatan transaksi konsumen melalui portal digital. Linknet terus berinvestasi dalam mengembangkan platform digital akuisisi sehingga terjadi peningkatan leads untuk pelanggan baru melalui portal digital sebesar 112% di tahun 2020. Transaksi upsell melalui digital portal juga meningkat 229% dibandingkan dengan tahun 2019. Di tahun 2021, kami akan terus berinvestasi dalam pengembangan platform digital marketing kami. Untuk memanfaatkan peningkatan permintaan layanan broadband dan TV berbayar selama tahun 2020, kami juga menambah jam kerja tim telesales pada hari Sabtu dan Minggu
hingga jam 8 malam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari calon pelanggan kami. Di tahun 2020, kami mengalami pertumbuhan pelanggan yang signifikan. Namun, perubahan perilaku konsumen sebagai dampak dari COVID akan tetap melekat dalam keseharian masyarakat, sehingga permintaan akan layanan fixed broadband internet dan TV berbayar juga akan terus meningkat. Saya optimis akan pencapaian perusahaan di masa depan, dan saya berharap dapat memberikan update-update terbaru tentang keberhasilan kami mendatang. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih. Halo, saya Agung Satyawiguna, Direktur Enterprise Sales di LinkNet. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan dan sangat mempengaruhi berbagai sektor bisnis, terutama pada industri pariwisata. Tahun 2020 merupakan waktu terbaik untuk memperkuat hubungan dan untuk menunjukkan kepedulian dengan keberlangsungan usaha para pelanggan. Konektivitas data sangatlah penting bagi suatu bisnis, terutama di saat semua sektor beradaptasi dengan situasi pandemi. Salah satu tujuan utama kami adalah untuk meminimalisir risiko kesehatan dari para karyawan dan pelanggan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat di dalam kantor dan ketika berinteraksi dengan pelanggan. Untuk mengurangi dampak pandemi pada bisnis enterprise, kami mengadaptasi cara kami bekerja, berfokus untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan dan industri yang mengalami dampak minimal terhadap pandemi, seperti sektor pemerintahan dan sektor industri keuangan. Kami menambahkan layanan produk untuk memberikan solusi dalam menghadapi pandemi. Misalnya, teknologi screening suhu badan, sistem manajemen pembelajaran seperti First Class, serta platform video conference. Kami juga menyediakan solusi koneksi dengan kapasitas yang besar yang mengintegrasikan untuk menjamin keamanan koneksi bagi pelanggan kami, terutama pada industri finansial. Kami terus melakukan ekspansi di luar Jakarta, bahkan di luar Jawa, dengan berfokus pada area atau industri yang masih kurang penetrasi konektivitasnya. Misalkan, dengan menyediakan layanan via satelit di area yang belum mempunyai jaringan kabel. Saya puas dengan performa yang dilakukan tim kami untuk pelanggan enterprise di tahun 2020. Kami telah membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan baru maupun pelanggan setia kami. Kami juga telah membuat landasan bisnis yang kuat pada tahun 2020. Dan kami bersiap untuk menikmati hasilnya di tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya. Semoga Anda dan keluarga selalu diberi kesehatan. Mari kita lawan pandemi ini bersama. Hai, saya Verliana Suminto, Content Director di LinkNet. Konten hiburan yang terbaik sangatlah penting untuk kami sediakan bagi para pelanggan kami di sepanjang tahun 2020, di mana banyak waktu yang tersedia untuk berada di rumah dan berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Untuk memperkuat layanan LinkNet, kami menambahkan beberapa konten termasuk hiburan, sports, dan berita. Pada tahun 2020 kami menambahkan konten sports berupa Golf Channel, Rugby Pass, and TV Champions 3. Saat ini LinkNet mempunyai konten sports yang terlengkap termasuk golf, rugby, bola basket, badminton, UEFA, dan e-sport. Untuk konten hiburan kami menambahkan Red by HBO and DreamWorks. Sementara untuk berita, kami menambah Fox News ke dalam jajaran saluran televisi kami. Hingga tahun 2020, LinkNet memiliki 235 saluran yang 124 diantaranya adalah saluran dengan resolusi tinggi dan dengan 4 saluran dengan resolusi 4K. Kami memiliki saluran high definition terbanyak dibandingkan penyedia jasa pay TV lainnya di Indonesia. Tujuan kami adalah untuk menyediakan pelanggan kami dengan konten terbaik di Indonesia. Kami juga menjalin kerjasama baru dengan penyedia OTT GoPlay dan View. GoPlay menyediakan film-film dan drama serta festival musik Indonesia. View menyediakan film dan drama Korea yang sangat populer di masyarakat Indonesia. Kami akan terus bekerja sama dengan penyedia OTT yang dapat melengkapi layanan kami. LinkNet memiliki jajaran konten yang lengkap dari Asia hingga Barat. Kualitas konten LinkNet yang tinggi menyediakan proporsi nilai yang kuat untuk pelanggan lama dan juga pelanggan baru. Dalam tahun yang sangat sulit ini, bagi banyak orang, kami senang untuk dapat membantu pelanggan kami dalam meringankan sedikit beban mereka untuk menghadapi pandemi global. Semoga Anda dan keluarga selalu aman dan sehat. Halo, saya Johannes, Chief Financial Officer PT LinkNet Tbk. Target utama divisi finance di tahun 2020 adalah mengamankan dana untuk proyek migrasi
menyediakan likuiditas kas untuk OPEX dan CAPEX terkait COVID, dan melanjutkan kelancaran operasional bisnis kami dengan menjaga modal kerja yang kuat. Walau kami tidak dapat memprediksi tantangan di tahun 2020, kami telah berinvestasi pada tahun-tahun sebelumnya untuk membangun landasan bisnis yang dimana dapat kami kembangkan dan kami manfaatkan seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2020, Linknet memulai pemindahan jaringan kabel broadband kami ke infrastruktur kami sendiri untuk mencapai kemandirian infrastruktur. Kami telah berhasil mengamankan fasilitas kredit untuk mendanai proyek ini. Dan saya senang melaporkan bahwa proyek ini berjalan sesuai rencana, memiliki pendanaan yang cukup, dan berada di bawah anggaran. Saat ini, Linknet menyisihkan 3,6% pendapatan sebagai biaya sewa tiang kepada Icon Plus. Pada pertengahan tahun 2022, kami akan selesai memindahkan seluruh jaringan kabel kami ke infrastruktur kami sendiri, dan biaya sewa akan hilang. Hal ini akan menuntun pada peningkatan arus kas dan pendapatan yang signifikan. Investasi Linknet pada kota-kota di luar Jabodetabek mulai menunjukkan hasil yang memuaskan dengan pertumbuhan yang konsisten dan peningkatan margin. Setiap unit bisnis di luar Jabodetabek telah mencapai profitabilitas, dan kami melihat pertumbuhan yang sehat serta margin yang meningkat. Unit bisnis kami di Sumatera, Jawa Tengah, dan Jawa Barat membukukan EBITDA margin kuartal keempat sebesar masing-masing 42, 48, dan 51%. Strategi kami untuk ekspansi di luar Jakarta telah bekerja, dan kami berharap unit bisnis ini akan terus bertumbuh di tahun 2021. Pada tahun 2020, Linknet membukukan pendapatan sebesar 4,05 triliun, bertumbuh 7,8% year-on-year. EBITDA meningkat 11,3% year-on-year ke 2,3 triliun rupiah, dan margin EBITDA berada pada 56,9%. Linknet membukukan laba bersih sebesar 942 miliar rupiah, bertumbuh 5,3% year-on-year, dengan margin 2,3%. Linknet membeli kembali 85 juta lembar saham di tahun 2020 sebagai program share buyback kami yang mengurangi jumlah saham beredar sebanyak 3%. Pada tahun 2020, pendapatan per saham meningkat 9,3% ke Rp340 per lembar saham. Linknet akan membayar dividen untuk tahun 2020 sebesar 30% dari laba bersih. Total pembayaran dividen berkisar antara 283 miliar dengan persetujuan RUPS. Seiring dengan tujuan kami untuk memperbaiki tata kelola perusahaan di setiap tingkatan, tahun 2020 kami menunjuk kantor akuntan publik terkemuka Ernst & Young sebagai auditor perusahaan. EY akan mengaudit laporan keuangan kami di tahun 2020 dan kami menantikan kerjasama yang baik dengan mereka di tahun-tahun ke depannya. Kami mencintai Indonesia dan kami ingin bisnis kami untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Untuk meningkatkan kontribusi kami terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, kami mengutus organisasi penilai ESG bernama EcoVadis untuk mengevaluasi keseluruhan bisnis kami. Hasil evaluasi menunjukkan indikator apa yang sudah kami penuhi serta indikator mana yang masih perlu kami perbaiki. Untuk menjamin pertumbuhan yang konsisten di masa depan, kami juga bekerja sama dengan perusahaan konsultasi ESG global untuk membantu kami membuat dan menjalankan kerangka ESG kami selama 3 tahun ke depan. Saya menantikan peningkatan potensi ESG kami, dan saya berharap untuk melaporkan hasilnya kepada Anda di masa depan. Tahun 2020 merupakan tahun yang kuat bagi bisnis kami, walaupun penuh tantangan pada saat pandemi. Kami meningkatkan basis pelanggan kami sebanyak 25% dan pelanggan baru ini akan terus berkontribusi kepada pertumbuhan pendapatan di tahun 2021 dan seterusnya. Proyek migrasi kami berjalan sesuai jadwal, memiliki pendanaan yang cukup, dan berada di bawah budget.
Dan ketika selesai pada pertengahan tahun 2022, biaya sewa akan hilang dan akan menambahkan pendapatan kami. Kami melihat pertumbuhan pendapatan yang positif pada unit bisnis di luar Jabodetabek dan akan berlanjut di tahun 2020 dan seterusnya. Saya menantikan kesempatan untuk melaporkan kesuksesan kami di sepanjang tahun 2021. Saya harap Anda dan keluarga sehat selalu. Tuhan memberkati.